Assalamualaikum sahabat-sahabat kisah yang dirahmati Allah. Hati-hati mencari rezeki, karena tidak semua kekayaan datang dari kerja keras, ada yang berasal dari perjanjian gelap, yang kelak menagih dengan nyawa. Selamat datang penonton setia dan penonton baru Kisah Surup. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang mengguncang nalar, tentang pabrik tempe yang kaya raya, namun dibangun dari darah dan tumbal manusia. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan kisah-kisah penuh mistis, dan semoga menjadi pengingat untuk kita semua agar selalu waspada. Angin sore berhembus pelan di Desa Nglipar, Gunung Kidul. Daun-daun jati yang mengering berjatuhan menyentuh tanah kering seperti nasi Rian, pemuda 24 tahun yang sejak pagi belum makan. Ibunya terbaring lemah di dipan bambu, hanya bisa menghela napas panjang menahan sakit lambung yang kerap kambuh. Obat-obatan habis. Beras pun tinggal segenggam. Rian duduk di beranda, menatap ponselnya yang retak di ujung layar. Sudah lebih dari 20 lamaran kerja ia kirimkan, tapi tak satu pun membuahkan hasil. Hingga satu pesan WhatsApp masuk dari nomor tak dikenal. Selamat sore. Kami dari pabrik tempe Barokah. Lamaran saudara Rian telah kami terima. Jika bersedia, wawancara dilakukan malam ini pukul 11 di lokasi kami, Jalan Wonosari KM 11, Bantul. Tanpa pikir panjang, Rian langsung menyambar jaket lusuh dan meminjam motor tetangganya. Ia belum pernah ke arah Bantul sejauh itu, tapi demi ibunya, ia harus berani. Perjalanan malam itu terasa aneh. Jalanan sepi, tak ada angkot maupun warung yang buka. Di kanan kiri hanya sawah dan suara jangkrik. Pabrik tempe itu terletak di tengah kebun pisang yang rimbun, terpencil dari permukiman warga. Saat Rian sampai, suasana pabrik justru hidup. Lampu menyala terang, dan di pintu masuk berdiri seorang pria tua mengenakan batik hitam dengan peci abu-abu. Wajahnya ramah tapi matanya kosong. "Kamu Rian, ya? Masuk saja. Pak Dirjo sudah menunggu," ucap pria itu sambil menunjuk ke dalam. Tanpa banyak tanya, Rian melangkah ke sebuah ruangan kantor sederhana yang dindingnya dipenuhi foto-foto pabrik dan sertifikat halal. Di dalam, Pak Dirjo duduk dengan senyum lebar. "Langsung saja ya, Rian. Kami butuh staf produksi yang siap kerja malam. Gaji 2 juta per minggu, ditambah uang makan dan bonus kalau produksi naik. Tidak perlu tes. Kamu sehat dan sanggup kerja berat." Rian mengangguk cepat. Itu lebih dari cukup. Ia bahkan tak percaya bisa dapat kerja secepat ini. "Kalau begitu, kamu bisa mulai besok malam. Jam 10 malam masuk. Bawa KTP dan pakaian kerja. Tapi ada satu syarat penting." Pak Dirjo mencondongkan tubuhnya. "Selama kerja di sini, kamu tidak boleh banyak bertanya." Rian sempat terdiam. Tapi demi ibunya yang mungkin tak bisa bertahan lama tanpa obat, ia menelan semua keganjilan itu bulat-bulat. Ia tak tahu bahwa langkahnya ke dalam pabrik itu bukan awal dari kesuksesan, melainkan pintu menuju sesuatu yang lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Jam dinding menunjukkan pukul 10 malam tepat saat Rian tiba kembali di pabrik tempe Barokah. Kali ini ia datang membawa pakaian ganti dan sebotol air minum. Pabrik tampak jauh lebih sibuk dari malam sebelumnya. Asap mengepul dari cerobong, dan deru mesin terdengar hingga ke depan gerbang. Rian disambut oleh pria yang sama seperti kemarin, yang kini mengenakan rompi bertuliskan, "Keamanan." Ia hanya mengangguk tanpa bicara, lalu membuka pintu masuk. Di dalam, lorong panjang beraroma kedelai rebus menyambut Rian. Suara kaki-kaki karyawan berbenturan dengan lantai semen, ritme kerja tampak padat dan cepat. Semua terlihat sangat efisien, tapi tidak ada satupun wajah yang tersenyum. Pak Dirjo muncul dari balik pintu ruang kontrol, mengacungkan ibu jari. "Langsung ke bagian fermentasi ya. Kamu akan didampingi Mbak Sinta. Dia senior di sini. Nurut saja." Di ruang fermentasi, suhu lembab dan hangat. Rak-rak panjang berisi tempe yang dibungkus daun pisang disusun rapi. Mbak Sinta, wanita berkerudung dengan wajah lelah dan mata panda,
memanggil Rian. "Yuk, langsung bantu angkat loyang. Nanti aku ajarin cara susun dan hitung batch." Rian mengangguk dan mulai bekerja. Awalnya terasa ringan. Tapi makin malam, matanya mulai pedih, tubuhnya terasa berat. Di sela-sela pekerjaan, Mbak Sinta mendekat tanpa menoleh. "Kamu anak baru, ya?" "Iya, Mbak. Baru banget." Mbak Sinta menarik napas panjang. "Kalau pas tengah malam jam 2, jangan keluar dari ruangan ini. Jangan ngintip, jangan keluar. Apapun yang terjadi. Ingat itu." Rian tertegun. "Kenapa, Mbak?" "Tanya lagi nanti, kamu pulang sendiri," jawabnya dingin, lalu pergi sambil mengangkat loyang. Ucapan itu terus terngiang. Tapi Rian mencoba menepis. Ia berpikir mungkin itu cuma cara mereka menakut-nakuti karyawan baru. Atau mungkin lelucon sarkas. Tapi menjelang jam 2, hawa pabrik mulai berubah. Lebih dingin. Mesin-mesin seolah melambat sendiri. Rian diam-diam mencuri pandang keluar ruangan. Lorong pabrik yang sebelumnya terang benderang kini tampak remang, seperti kabut tipis melayang di udara. Dari kejauhan, ia mendengar suara seperti bisikan. Tapi tak jelas dari mana asalnya. Mbak Sinta bergegas menghampirinya. "Kamu lihat, ya?" Suaranya nyaris bergetar. "Enggak, cuma ngintip sebentar." "Astagfirullah," gumamnya. "Jangan ulangi lagi. Kalau mereka tahu kamu penasaran, kamu akan jadi pilihan." "Pilihan apa?" Tapi Mbak Sinta tidak menjawab. Ia justru mematikan lampu bagian fermentasi dan menyuruh semua karyawan duduk diam tanpa suara. Jam dinding berdetik pelan menuju pukul 2. Lorong luar tampak makin gelap. Dan di balik pintu kayu tua, Rian mendengar suara, seolah ada yang berjalan pelan, menyeret sesuatu, dan suara rintihan, lirih, jauh, seperti suara perempuan menangis. Setelah malam yang mencekam itu, Rian pulang kerja dengan tubuh lemas dan kepala penuh tanya. Ia berusaha tidur, tapi suara rintihan lirih dari lorong pabrik terus menggema di telinganya. Matanya baru bisa terpejam ketika langit mulai memucat. Saat bangun siang harinya, ia menerima pesan dari pabrik, shift malam tetap berjalan seperti biasa. Malam kedua, suasana pabrik tidak berubah. Aroma kedelai dan uap panas menyelimuti ruangan. Tapi yang berbeda, salah satu karyawan yang sebelumnya sempat dikenalkan padanya, Mas Tony, tidak terlihat. Rian bertanya ke Mbak Sinta. "Mas Tony mana, Mbak? Kemarin bareng kita juga, kan?" Mbak Sinta hanya menjawab singkat, "Nggak masuk." Namun saat jam menunjukkan pukul 1:50, ia mendengar dua teknisi sedang berbisik di lorong belakang. Ditemukan di belakang sumur. Sepi, nggak ada CCTV. Tubuhnya nggak utuh, Rian langsung berhenti bekerja. Ia menahan napas. Sumur, pikirnya. Itu pasti sumur yang berada di belakang pabrik, yang dilihat sekilas waktu pertama kali datang. Penasaran mulai tumbuh dalam benaknya. Setelah selesai shift, bukannya langsung pulang, Rian bersembunyi di ruang penyimpanan dekat dapur. Ia menunggu semua orang pergi. Pukul 4 pagi, keadaan benar-benar sunyi. Inilah waktunya. Ia keluar diam-diam melewati lorong gelap menuju halaman belakang. Di ujung sana, terhalang oleh tumpukan drum besi, berdiri sebuah bangunan kecil beratap seng. Sumur tua itu ada di sana. Berlumut, dipagari kayu lapuk, dan dikelilingi rumput liar yang tampak tak terurus. Rian mendekat perlahan. Saat ia tiba sekitar 2 meter dari bibir sumur, bau menyengat menyeruak. Bukan bau busuk biasa. Ada aroma darah yang bercampur dengan belerang dan tanah basah. Ia merasa ngeri, tapi kakinya terus melangkah seolah ditarik oleh rasa penasaran yang membunuh. Lalu ia melihatnya. Sosok perempuan berkebaya putih lusuh, rambut panjang menutupi wajah, berdiri menghadap ke sumur. Kakinya berdarah, bajunya sobek, dan bahunya berguncang seperti sedang menangis. Rian ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Ia hanya bisa mematung. Sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya kosong, matanya gelap tanpa bola mata.
Dari mulutnya yang robek menganga, terdengar suara rintih, pelan tapi menusuk. Buka, gentong, darah. Rian terhuyung mundur dan terjatuh. Saat ia menatap kembali ke arah sumur, sosok itu sudah hilang. Tapi air sumur kini berwarna merah pekat, seolah sedang mendidih dalam kegelapan. Ia segera bangkit dan lari kembali ke dalam pabrik. Di lorong, Mbak Sinta sudah berdiri menunggunya. Wajahnya muram. "Aku sudah bilang jangan keluar, Rian. Sekarang, kamu sudah dicatat." "Dicatat apa, Mbak?" tanya Rian dengan suara gemetar. "Gentong itu akan menagih. Dan kamu mungkin jadi tumbalnya." Sejak kejadian di sumur, Rian tidak bisa tidur. Matanya terus terbuka setiap malam, menatap langit-langit kamar kontrakannya yang sempit. Ia merasa diawasi. Kadang suara rintihan perempuan itu terdengar samar dari dalam mimpinya. Di siang hari pun, bayangan sumur tua dan air merah tak pernah benar-benar hilang dari benaknya. Saat kembali bekerja malam berikutnya, suasana pabrik lebih dingin dari biasanya. Mesin-mesin seakan berjalan lambat, dan beberapa karyawan terlihat menunduk, tak bicara sepatah kata pun. Seseorang menyodorkan daftar absen padanya, dan Rian melihat satu nama dicoret dengan tinta merah. "Mas Tony." Pak Dirjo muncul tiba-tiba di lorong fermentasi dan berbicara dengan suara datar, "Kita ada karyawan baru mulai malam ini. Bantu kenalkan." "Ya, benar saja, masuklah seorang pria muda bernama Dimas." Ia terlihat ceria, terlalu ceria. Rian merasa seperti melihat bayangannya sendiri saat pertama kali diterima kerja. Tak tahu apa-apa. Penuh harapan. Penuh semangat. Malam itu, Mbak Sinta memanggil Rian ke ruang kecil di belakang dapur. Wajahnya pucat. Di tangan kanannya tergenggam tasbih yang tampak sudah usang dan putus beberapa bagiannya. "Lihat ini." Ia menyodorkan buku catatan kecil lusuh, yang ternyata berisi daftar karyawan baru sejak 5 tahun terakhir. Rian membaca cepat. Setiap minggu ada karyawan baru yang masuk. Namun satu persatu nama mereka dicoret hanya dalam hitungan hari. Mereka semua, Mbak Sinta mengangguk. Setiap satu nyawa menghilang, produksi tempe meningkat 1 ton. Pesanan membeludak, mesin nyaris tak pernah rusak, dan bos besar selalu kirim bonus. Tapi itu bukan keajaiban, Rian. Itu tumbal. Semua ini hasil dari pesugihan gentong hitam. Rian terdiam. Ia teringat air merah dari sumur. Sosok perempuan berkebaya. Jeritan malam yang ia dengar selama ini. "Dimas," gumam Rian pelan. "Ya," sambung Mbak Sinta. "Kalau kamu mau menyelamatkan dia, kamu harus bertindak sekarang. Tapi kalau kamu ikut campur, kamu bisa menggantikan posisinya." Saat itu juga, alarm pabrik berbunyi nyaring. Beberapa karyawan berlari ke arah lorong selatan. Rian ikut menyusul. Di sana, Dimas tergeletak di lantai dengan mata melotot dan mulut berbusa. Di samping tubuhnya, ada darah mengalir dari luka kecil di lehernya. Pak Dirjo datang dan hanya berkata datar, "Kecelakaan mesin. Tutup area. Panggil ambulans." Tapi Rian melihat dengan mata kepalanya sendiri, tidak ada mesin yang rusak, tidak ada kabel terbuka. Dimas tidak mati karena kecelakaan. Ia diseret. Ada bekas kuku di lengan dan lehernya. Seperti cakaran. Saat itu Rian sadar, tidak ada yang bisa diselamatkan. Semua orang di sini tahu. Mereka hanya pura-pura buta. Karena setiap tumbal yang jatuh, mengalirkan rezeki untuk mereka semua. Dan gentong itu akan terus meminta isi. 2 malam setelah kematian Dimas, pabrik kembali berjalan normal, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Mesin kembali berdentum seperti biasa, dan para karyawan menjalani rutinitas dengan ekspresi datar. Tapi Rian tidak bisa lagi berpura-pura. Ada sesuatu yang mengerikan tersembunyi di balik ketenangan pabrik ini. Ia harus menemukan buktinya. Malam itu, Rian pura-pura sakit perut agar bisa meninggalkan bagian produksi. Ia menyelinap melewati lorong belakang, menyusuri jalur yang pernah disebut Mbak Sinta sebagai akses menuju ruang bawah tanah.
Setelah beberapa menit, ia menemukan pintu logam kecil setengah tersembunyi di balik rak kosong. Pintu itu terkunci, tapi kunci tergantung di paku kayu tak jauh dari sana, seolah memang disediakan bagi siapapun yang dipanggil ke dalam. Tangannya gemetar saat membuka kunci. Tangga sempit menurun ke bawah tanah. Suasana pengap, bau anyir, dan hawa dingin langsung menyergap tubuhnya. Di ujung lorong, ia menemukan sebuah ruangan temaram dengan penerangan lampu minyak. Lantainya dari batu bata merah tua, basah dan lengket seperti dipenuhi darah lama yang mengering. Di tengah ruangan berdiri sebuah gentong hitam besar, setinggi pinggang orang dewasa. Permukaannya penuh goresan simbol kuno dan tali janur melilit sekelilingnya. Di sekeliling gentong itu, ada 4 orang mengenakan jubah hitam dengan topeng kayu. Salah satunya bertubuh gempal, tak salah lagi, itu Pak Dirjo. Di hadapan mereka, terbujur jasad seseorang, lelaki tua yang wajahnya ditutup kain putih. Tangannya terikat, tubuhnya gemetar, dan dari mulutnya terus mengalir doa terputus-putus. Rian tercekat. Ia baru sadar, orang itu adalah salah satu petugas kebersihan yang kemarin sempat menyapanya ramah. Pak Dirjo mulai membaca sesuatu dalam bahasa Jawa kuno, lalu menghunus sebilah keris kecil. Ujungnya tajam, penuh noda karat. Tanpa ragu, ia menusukkan keris itu ke dada pria tua yang langsung kejang-kejang lalu diam tak bergerak. Darah segar ditampung dalam wadah tembikar dan dituang ke dalam gentong. Gentong itu mendesis, seolah hidup. Dari dalamnya muncul suara lirih seperti tawa perempuan dan aroma anyir bercampur aroma tempe hangus. Tak lama, permukaan gentong bergelembung dan muncullah kertas-kertas pesanan bertuliskan nama perusahaan dari luar negeri. Semuanya permintaan produksi dalam jumlah besar. Rian menutup mulutnya, nyaris muntah. Tapi kakinya menginjak sesuatu. Kayu retak. Cekrak. Pak Dirjo langsung menoleh ke arahnya. Suara langkah bergemuruh. Topeng-topeng kayu itu mendekat cepat. Rian panik, berlari naik ke tangga, nyaris terpeleset, tapi berhasil membuka pintu dan menguncinya dari luar. Napasnya terengah. Jantungnya seperti ingin meledak. Ia tahu, ia sudah terlalu dalam masuk ke sarang iblis. Tapi setidaknya kini ia melihat sendiri, bahwa pabrik ini berdiri bukan karena kerja keras, tapi karena darah manusia. Dan gentong itu, bukan alat, tapi mulut iblis yang haus setiap malam. Malam itu, Rian tak langsung pulang. Ia berlari ke kebun kosong di belakang pabrik, bersembunyi di balik semak, menahan napas hingga fajar. Ketika matahari muncul, ia menyusup pulang lewat jalan kecil tanpa diketahui siapapun. Sesampainya di kontrakan, tubuhnya menggigil. Ia menulis semua yang dilihatnya dalam selembar kertas, nama-nama korban, ciri gentong pesugihan, bahkan struktur ruang bawah tanah yang baru ia lihat. Ia berniat melaporkan semuanya ke pihak berwajib. Tapi begitu ia membuka ponselnya, notifikasi pertama yang muncul membuatnya berhenti berpikir. Sore ini, rapat evaluasi karyawan. Hadir wajib. Pak Dirjo. Tak lama, nomor tak dikenal mengirim pesan. Kamu punya nyali besar, Rian. Tapi jangan lari. Kami sudah menganggapmu bagian dari keluarga. Tubuhnya lemas. Ia merasa dikepung, seolah mata pabrik mengawasinya dari segala arah. Ia memutuskan untuk kabur malam itu juga. Ia menunggu hingga larut, membawa tas kecil berisi pakaian dan kertas bukti yang ia tulis. Tapi saat ia membuka pintu kontrakan, 2 orang pria bertubuh tinggi sudah berdiri di sana. Rian, kamu harus ikut kami. Pak Dirjo menunggu. Ia melawan, tapi cepat sekali dipiting dan dibungkam. Ia dibawa dalam mobil hitam yang kacanya gelap, menuju lokasi yang tidak ia kenali. Bukan ke pabrik, tapi ke sebuah bangunan tua di tengah ladang kosong. Bangunan itu terbuat dari batu hitam, dengan satu ruangan utama di tengah. Di sana, kembali berdiri gentong hitam yang sama. Pak Dirjo sudah menunggunya, tak lagi ramah. Kau melihat terlalu banyak. Tapi kau juga istimewa, Rian. Gentong memilihmu.
Dua pria tadi membaringkan tubuh Rian di atas batu besar. Tangannya diikat. Ia berteriak, meronta, menangis minta ampun. Tapi suara malam menelannya begitu saja. Bukan untuk mati, tapi untuk diberkati, ucap Pak Dirjo sambil menyayat lengannya. Darah Rian menetes ke dalam gentong. Cairan di dalamnya bergolak. Ini kontrak darahmu. Kau tidak akan mati, tapi akan dimiliki. Sejak malam itu, Rian tak bisa pulang. Tubuhnya sehat, tapi jiwanya hampa. Ia dikurung, dilatih, dibisikkan mantra-mantra aneh. Dan perlahan, ia mulai merasa tidak takut lagi. Tidak jijik melihat darah. Tidak goyah saat mendengar jeritan tumbal berikutnya. Ia mulai mengerti. Gentong itu memang butuh makan. Dan semakin diberi, semakin banyak yang datang meminta tempe dari pabrik mereka. Saat ia berdiri kembali di depan pintu pabrik beberapa bulan kemudian, rambutnya sudah dipotong rapi, bajunya mahal, dan matanya kosong. Seolah semua rasa takut yang dulu ada, kini sudah dibuang jauh ke dasar gentong. Pabrik tempe Barokah mendadak tutup. Warga sekitar hanya mendengar kabar burung. Katanya ada kecelakaan kerja, katanya pemiliknya kabur, katanya mesin pabrik meledak. Tak ada investigasi resmi. Tak ada berita masuk media. Semua lenyap dalam senyap, seolah pabrik itu tak pernah ada. Tapi bagi orang-orang dalam, mereka tahu persis apa yang sebenarnya terjadi. Rian, kini sudah tak lagi tinggal di Jogja. Ia dipindahkan ke kota baru, Semarang. Di pinggiran kota, berdiri sebuah bangunan pabrik modern bertuliskan Tempe Sejahtera Nusantara. Logo baru, nama baru, lokasi baru. Tapi di bawah tanahnya, tetap berdiri ruang yang sama. Dan gentong itu dibawa serta, disegel dengan ritual, dijaga oleh orang-orang yang telah dipilih. Tak ada yang mengenal Rian sebagai pemuda miskin dari Gunung Kidul. Ia kini disebut sebagai asisten direktur produksi. Mobilnya mewah, bajunya berkelas, dan senyum tipisnya selalu muncul di balik rapat formal bersama investor. Namun tiap malam Jumat Kliwon, ia mengganti jasnya dengan jubah hitam, menuruni tangga batu ke ruang persembahan. Ia berdiri menghadap gentong, memimpin ritual bersama para pewaris pesugihan lainnya. Karyawan baru berdatangan. Wajah-wajah penuh harapan dan mimpi. Beberapa bertahan lama. Beberapa hanya seminggu. Tapi pabrik terus tumbuh. Produksi terus naik. Dan order datang tanpa henti, bahkan dari luar negeri. Masyarakat sekitar menyebut pabrik itu luar biasa. Katanya pabrik itu penuh barokah. Tapi mereka tidak tahu bahwa setiap keberkahan itu dibayar mahal. 1 nyawa untuk 1 ton keuntungan. 1 tumbal untuk 1 kontrak ekspor. Dan di balik keberhasilan yang terlihat dari luar, ada suara-suara lirih dari sumur lama, ada darah yang meresap di lantai bawah tanah, dan ada mata-mata kosong yang terus mengintai, mencari korban berikutnya. Cerita ini tidak berakhir. Ia hanya pindah tempat. Karena selama manusia masih tamak pada untung besar, gentong itu akan tetap diberi makan. Dan begitulah akhir dari kisah pabrik tempe yang dibangun dari perjanjian gelap. Semoga kita selalu dijauhkan dari jalan rezeki yang menyesatkan dan senantiasa diberi kekuatan untuk mencari nafkah dengan cara yang diridhoi Allah. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang pendapat kalian, dan bantu channel ini tumbuh dengan menekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di cerita berikutnya.